Terima kasih Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan Kereta bersama saya Pri Sasampurnatu dan rekan saya. Wiki Adrian, dan kali ini kita akan membahas mengenai cuan ala supplier komoditas dan pertanian non-limbah. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Wildan Aldiansyah, beliau adalah CEO dari Harvest. Halo, apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah baik Terima kasih sekali. sudah join ya di Create Up. Oke, Mas Wildan, mengapa sih praktek zero waste agriculture ini memang ya penting dilakukan? Oke, sebenarnya ada dua sisi untuk kenapa zero waste agriculture itu penting untuk dilakukan. Nah, dari sisi meminimalkan pemborosan limbah dan juga menghemat sumber daya alam, khususnya air, karena terutama di perkebunan dan pertanian itu banyak air, dan juga menghemat penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan dan mengurangi aktivitas kualitas tanah di masa depan. Dan tentunya hal ini juga mendukung keberlanjutan pertanian untuk masa depan. Seperti itu. Oke, karena selain limbah-limbah seperti misal kalau bicara konteksnya adalah kopi, ada kulit dari biji kopi sendiri, kemudian juga hal-hal lain lah ya yang terkait dengan tanaman sendiri, juga ada hal lain ya terkait dengan penggunaan dari pupuk sendiri yang berlebihan gitu. Itu juga menjadi satu concern Iya, mengapa benar. kemudian akhirnya zero waste agriculture ini perlu diterapkan. Oke, ingin kenalan lebih lanjutlah dengan Harvest. Sebetulnya Harvest ini apa dan mengapa kemudian mengikutkan value environmental friendly practices khususnya di agriculture yang zero waste tadi? Oke. Nah, untuk Harvest sendiri, Harvest adalah pengolahan cair kopi menjadi green bean atau biji kopi yang siap sangrai. Nah, kalau dalam industri kami itu biasanya kami sebut sebagai prosesor atau processing biji kopi yang mengedepankan sustainability, tidak hanya lingkungan namun juga untuk petani. Dalam praktiknya kami masih mengusahakan untuk zero waste, di mana kami memanfaatkan seluruh bagian dari tumbuhan kopi untuk menjadi sesuatu yang produk yang dibutuhkan dalam industri, seperti itu. Oke, menjadi apa sih limbah-limbah tanaman kopi Nah, ini? kalau saat ini limbah-limbah tanaman kopi ini yang pertama terutama kaskara ya dari kulit buah kopi dan juga jadi arang kayu untuk kayunya. Jadi untuk spesifiknya kita jualnya lebih ke arang kayu putih seperti itu. Oke, Oke, baik. untuk mencatatkan profitabilitas begitu ya, keuntungan, solusi apa yang ditawarkan oleh Harvest? Nah, solusi yang kami tawarkan adalah menerapkan agroforestry yang mana untuk mendukung konversi kesuburan tanah dan juga air dalam perkebunan. Nah, Oke. sehingga penggunaan pupuk menjadi berkurang yang menjadikan lebih baik untuk jangka panjang. Seperti itu sebenarnya untuk agroforestry. Semacam Selebihnya kita substitusi pupuk gitu ya? betul. Jadi banyak hal yang akhirnya seperti kayak kandungan organik dan seperti layaknya sebuah kebun itu kembali ke alam untuk agroforestry. Nah, kita akhirnya melakukan R&D untuk potensi limbah pertanian dan juga kami menyampaikan bahwa kesadaran peningkatan terhadap limbah kebun kopi kepada petani itu kami berikan, terutama di mitra Harvest dan ekosistemnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau berdasarkan temuan Anda gitu ya, zero waste agriculture itu di Indonesia sebetulnya sudah banyak dilakukan atau belum sih? Nah, kalau zero waste di Indonesia sebenarnya ada beberapa yang sudah menerapkan dan juga biasanya diterapkannya secara konvensional. Namun karena secara konvensional dari nenek moyang itu banyak sekali yang masih belum diperhatikan secara saintifik, secara keramahan lingkungan. Nah, itu yang jadi concern kita agar kita bisa mengedepankan pengetahuan terutama edukasi terhadap limbah zero waste ini. Jadi masih belum banyak, tapi udah mulai sadar. Cuma caranya aja yang belum tepat seperti itu. Oh, sosialisasinya yang tampaknya memang masih kurang yang menjadi penghalang zero waste ini Hmm. cenderung masih agak lamban di Indonesia gitu ya. Nanti akan kita bahas Iya, lebih betul. jauh. Kita jeda dulu ya, Mas Wildan. Dan pusat Oke, bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali berbincang bersama CEO dari Harvest, Mas Wildan Aldiansyah. Ya, Mas Wildan, ini kalau bicara mengenai volume dari produksi kopi yang diproses lah ya oleh Harvest sendiri sudah berapa banyak dan sejauh mana value dari zero waste agriculture ini juga akhirnya menambah nilai lebih lah dari kopi yang dihasilkan. oke. Kalau dari berapa banyak volume komoditas kopi yang dihasilkan dari kami,
mulai dari bulan Mei 2022 sampai sekarang itu sekitar 500 kilogram green bean. Nah, untuk produk zero waste-nya, untuk Kaskara itu sekitar 100 kilogram dan untuk arang kayunya itu lebih memproduksi sekitar sampai 4 ton. Seperti itu. Artinya ini juga praktek dari zero waste agriculture-nya juga ini diikutsertakan dalam kopi yang diproduksi atau seperti apa? Ini kan kalau saya kemudian jadi konsumen gitu, khususnya untuk konsumen-konsumen di luar negeri ketika ada satu value yang berkaitan dengan sustainable practices gitu ya, itu Oke. akan membuat saya kemudian lebih menarik untuk beli produknya gitu karena saya ikut serta dalam sebuah praktek yang ramah lingkungan gitu. Nah, itu juga dilakukan seperti itu atau gimana Mas Wildan? Iya, tentu itu kita lakukan agar juga edukasi dan brand yang kita sampaikan juga tersampaikan gitu. Jadi tentu dengan apa namanya zero waste tadi diharapkan kesadaran nggak cuma dari petani tapi juga di konsumen. Jadi kita berharap dari situ semuanya bisa terdistribusi apa namanya cita-cita kami gitu ya. Oke. Tadi limbahnya itu bisa buat pupuk, kemudian juga untuk arang gitu ya? Ya, betul. Baik, ini apa, basisnya di Bondowoso ya? Ya, di Bondoso untuk saat ini karena kita juga memulai dari yang lebih dekat dengan kita terlebih dahulu. Setelah itu Oke. kalau ada potensi tempat lain kita perluas. Nah, tapi banyak potensi masih di Kabupaten Bondoso yang masih belum dimanfaatkan. Jadi seperti itu kita mulai dari yang paling terpencil terlebih dahulu. Gitu. Oke, dari daerah sendiri terlebih dahulu gitu ya. Tapi komoditasnya Ya. kebanyakan ini dijual ke manakah? Apakah lebih banyak untuk market domestik atau luar negeri? Kemudian kalau limbahnya tadi lebih banyak itu misalnya pupuk, arang itu digunakan di sekitar Bondowoso saja atau juga di luar wilayah permintaannya juga ada gitu? Oke, nah untuk kopi sendiri kita sudah beberapa kali ekspor ke luar negeri Mhm. dan meskipun jumlahnya nggak besar, nah itu kita ada domestik dan luar negeri sih kalau kopi. Jadi itu kalau kopinya ya. Nah untuk karangkayu itu biasanya cocoknya lebih ke restoran-restoran Jepang dan juga ada Oke. komoditas arang kayu ini biasanya digunakan ke komoditas di ini ya di Jepang itu diekspor seperti itu. Hmm, Nah, kalau dari Kaskara juga biasanya untuk kafe dan biasanya penikmat tisan juga biasanya itu konsumennya ke sana seperti itu. baik. Ya, target harvest ke depan seperti apa Mas Wildan? Oke, target Harvest ke depan kami ingin menjadi pionir sih yang melaksanakan pertanian berkelanjutan di Indonesia, khususnya di bidang kopi nih. Nah, semakin banyak limbah dari komoditas pertanian selain kopi yang bisa kami manfaatkan dan kami cocokkan dengan kebutuhan industri, biar nggak terbuang dan nggak sia-sia, biar nggak mencemari lingkungan dan itu ada space untuk keberlanjutannya lebih panjang. Hmm. Nah, kami juga ingin mengedukasi lebih banyak orang yang akan kesadaran pentingnya pengolahan limbah berkelanjutan dimulai dari uh, konsumen hingga petani gitu. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja. Baik, Oke. dan yang lebih seru adalah ada nilai ekonomi dari zero waste agriculture ini gitu ya. Ya, betul. Pengolahannya mungkin itu yang mungkin juga membuat terkadang orang tuh, apa ya, akhirnya tidak melakukan pengolahan gitu. Apakah ada biaya operasional yang cukup tinggi untuk pengolahan limbah dari kopi tadi? Oke, kalau biaya operasional yang cukup tinggi, kita sesuaikan dengan ini ya, apa namanya keadaan di lingkungan, di kebun atau di sawah gitu ya. Nah, kalau misalnya di kebun itu kita menyesuaikan dulu masyarakat di situ itu seperti biasanya dalam mengolah limbah itu seperti apa. Kita sesuaikan, kita bikin selin mungkin agar mereka juga nggak keberatan karena mereka biasanya sudah habis uangnya untuk produksi komoditas mereka sendiri gitu. Nah, untuk ke zero waste kita bikin seramping mungkin agar mereka juga bisa melaksanakannya dengan mudah seperti itu. Baik, sejauh ini sudah profit, ada target soal profitabilitas ataupun mungkin pendanaan ke depan, Mas Wildan? Untuk profit sudah, nah untuk pendanaan kita usahakan, tetapi untuk sekarang kita fokus ke pengembangan bisnisnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tapi nggak ada apa namanya nggak ada menutup kemungkinan kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain gitu. Seperti Oke. itu. Target terdekat apa nih Mas Wildan? Oke, target-target terdekat ya, kita lebih ke bisa menghasilkan kopi specialty seperti itu sih. Mhm. Jadi kita ingin mitra-mitra kita juga kebun-kebun itu dikelola dengan standar yang lebih apa namanya internasional seperti itu. Jadi
nggak cuma impact-nya di diri kita, tapi juga tentu dari petani, dari konsumen yang menerima kopi kita selain organik, mereka juga dapat menikmati hasil kopi yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau dari tagline kita kan yang sudah saya sampaikan di sini di atas itu adalah growing greener dan tasting better. Jadi kita pingin sustain tapi juga pingin menikmati hasil kopi yang juga berkualitas gitu. Baik, oke. Semoga memang kedua hal ini bisa dikejar dan terakomodir begitu ya. Mas Wildan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih, sukses selalu. Wah, kayaknya ngomongin komoditas tuh nggak ada habisnya begitu ya Wiki ya, seru sekali dan sekarang sudah masuk ke zero waste. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa kami update kembali kondisi dari indeks harga saham gabungan cenderung stagnan ya. Oke, menguat 0,51% ke 6.964, kayaknya mencoba balik lagi ke posisi 7.000 Wiki. Ya, dan setelah kemarin melemah begitu pasca memang terkoreksi dari level 7.000 masuk lagi ke 6.900-an. Sekarang kayaknya ini mencoba untuk kemudian masuk lagi ke level 7.000-an. Oke, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Samudatu. Saya Vicky Adrian, sampai jumpa.